Salam jumpa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kembali hari ini, tanggal 6 Mei ya, hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan yang akan menolong iman kita tetap teguh dan sikap kita tetap baik sebagai domba yang menurut kepada gembala yang baik, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan firman Tuhan dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-23 ayat 1-8. Kitab Yeremia pasal 23 ayat 1-8 kita akan belajar bahwa Tuhan Allah mengirim seorang gembala yang baik supaya umatnya tetap terpelihara. Kita akan awali dengan bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau adalah Bapa yang penuh pengertian, penuh cinta kasih, penuh dengan kesabaran, dan penuh dengan kekuatan kuasa-Mu untuk merawat kami umat-Mu. Kami bersyukur Engkau mengirim putra-Mu Yesus sebagai gembala yang baik. Biarlah ungkapan syukur kami akan kami nyatakan melalui kehidupan yang baik juga, sehingga kerajaan Allah boleh semakin nyata. Oleh karena itu berfirmanlah ya Tuhan, sebab melalui firman Tuhan ini kami akan diteguhkan dan semangat kami tetap dipulihkan di tengah kehidupan yang masih memprihatinkan ini. Tetapi iman kami tidak boleh ikut prihatin. Iman kami harus tetap bersemangat, iman kami terus bertumbuh karena Engkau gembala yang baik. Inilah doa syukur dan pengharapan yang kami pintakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang bapak yang hobinya itu naik gunung. Nah, ketika anak lakinya yang sudah mulai menginjak remaja,
ingin ikut, maka ayah ini mengatakan, oke lah, umurmu sudah bisa untuk ikut bapak naik ke gunung. Maka dipersiapkan segala sesuatu untuk mereka pada satu kesempatan bisa naik ke gunung. Akhirnya waktu itu tiba. Nah, bapak dan anak ini mulai berjalan mendaki sebuah gunung yang mereka tuju. Mula-mula anaknya semangat sekali. Wah, gagah, anak muda, punya pengalaman menurut dia ya. Ini pengalaman pertama, harapannya sangat tinggi, kekuatannya masih besar, lalu dia berjalan di depan. Nah, ayahnya ada di belakangnya, memperhatikan anak ini. Tapi ketika sudah sekian jauhnya, anak ini mulai lelah. Lalu dia buka botol minumnya, dia minum gluk, enak banget, sampai airnya ngucur-ngucur. Nah, ayah itu berkata, nak, perjalanan kita masih jauh. Oleh karena itu boleh kamu minum, tapi jangan dibuang-buang. Sebab cari air di tengah perjalanan ini tidak mudah. Jadi jangan sampai tumpah-tumpah, ya kan sayang. Oh gitu ya, nggak gampang cari air. Ya nggak gampang, sini nggak ada warung kok. Ya, anak itu mulai mengerti bahwa dia harus belajar untuk bisa mencukupkan bekalnya sampai saatnya nanti mereka beristirahat. Lalu perjalanan dilanjutkan. Sekarang rupanya anak itu sudah mulai lelah. Jadi ayahnya yang ada di depan. Dan anak itu ada di belakang. Jalannya mulai tertatih-tatih, mulai capek, ya, mulai keringatan, wajahnya mulai loyo. Lalu dia melihat dalam satu kesempatan ada sebuah daerah yang luas, yang tidak banyak pohon-pohon tubuh. Ya, di situ ada daerah tanah yang kosong. Lalu banyak tumbuh bunga-bunga. Ayah itu merasa pasti anak ini akan lari ke sana. Oleh karena itu, ayah itu diam dan nengok ke belakang. Dan sungguh, anaknya sedang memandang tanah yang sedikit kosong itu dengan bunga-bunga yang baik. Dan dia bertanya, kenapa kamu berhenti? Lalu anak itu bilang, ya kita istirahat di situ. Itu ada sedikit tanah lapang, ada kembang-kembang. Kenapa kita nggak istirahat di situ? Lalu ayah itu berkata, oh bukan itu tempatnya. Masih nanti di sana. Kita masih harus naik sekian kilo lagi. Ya. Ayo ikut, ayo jalan. Anak itu protes, kenapa nggak di situ? Lalu ayah itu mengatakan, kamu jangan cuma lihat tanah yang kecil itu dengan bunga-bunga yang menarik. Kenapa ayah tidak berhenti di sana? Karena meskipun dari jauh kelihatan bunganya bagus, tapi tempat itu berbahaya. Di sana ada banyak rawa yang kamu tidak tahu, kamu bisa kejeblos, dan ternyata ada ular berbisa yang sangat banyak di sana. Oleh karena itu tidak ditulis daerah itu tempat istirahat. Maka jangan kamu ke sana. Jangan kamu tertipu oleh bunga-bunga yang bagus. Kenapa bunganya bisa bagus? Enggak ada orang ngambil di sana, enggak ada orang berani ke sana, sebab di situ penuh dengan tipuan. Ayo jalan lagi. Nah, anak itu mulai memahami bahwa ternyata perjalanan itu tidak semulus, tidak semudah yang dia bayangkan. Ada banyak tipuan juga. Lalu dia ikut ayahnya sambil ngedumel. Oh ya enggak sampai tempatnya, sudah letih, sudah capek, kakinya mulai lecet dan seterusnya. Beberapa kilo ke depan akhirnya ayah itu berhenti di satu tempat. Tidak seluas tanah yang tadi, apalagi di situ ada banyak pohon tumbuh. Jadi tidak terbuka gitu ya, tapi ada pohon-pohon tumbuh. Lalu ayah itu mengatakan, lihatlah di sini kita akan istirahat. Sudah ada tempat-tempat gubuk kecil yang dibangun untuk kita istirahat, bahkan tidur pun kita bisa di sini. Ini tempat yang aman. Nah, hari memang sudah mulai sore. Lalu ayah itu membuka bekal, mereka masak, dan kemudian pasang lampu. Lampu itu dicantelkan pada sebuah batang pohon. Lalu ayah itu berkata, lihatlah, kalau tadi istirahat di sana, nggak ada pohon buat nyantel ke lampu ini. Nah, di sini memang dibuat tempatnya aman, tidak ada rawa, tidak ada ular berbisa, tidak ada binatang buas. Ini memang daerah yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk istirahat. Kamu jangan mudah terpancing. Di sini tidak ada bunga, tapi di sini lebih aman. Di sana ada bunga, tetapi berbahaya. Anak itu mulai memahami bahwa tuntunan sang ayah itu sedang mendidik dia mengikuti perjalanan kehidupan. Esok harinya mereka melanjutkan perjalanan sampai di puncak. Dan anak itu menikmati. Tetapi sebelum anak itu sampai puncak, ketika sore itu dia melihat matahari terbenam, dia katakan, kalau tadi istirahat di sana, nggak bisa lihat matahari terbenam ya? Iya, karena kurang tinggi posisinya.
Coba besok pagi kamu bangun, kamu akan melihat matahari terbit, ciptaan Tuhan sungguh bagus. Dan anak itu sungguh bangun pagi-pagi dan dia lihat matahari yang terbit. Dia katakan lagi, bunganya di sana bagus, tapi tidak bisa melihat ciptaan Allah yang lain. Bagaimana matahari terbenam, bagaimana matahari terbit. Inilah keindahan hidup Bapak Ibu dan saudara-saudara. Yeremia pun mengungkapkan hal yang sama. Ketika umat Tuhan terserak karena tidak ada gembala yang baik, membiarkan mereka jatuh bangun sendiri, maka kemudian Yeremia dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Aku akan mengutus seorang yang akan menjadi gembala bagi umatku, mengumpulkan mereka kembali, menuntun mereka berjalan sampai ke tempat yang kujanjikan. Nah, kemudian wujud dari janji Yeremia kepada umat Israel, wujud dari janji Tuhan ini dinyatakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Inilah perjalanan hidup. Sekarang kita sedang dituntun oleh Sang Gembala yang baik, utusan Allah seperti yang dikatakan oleh kitab Yeremia. Dia akan membimbing, dia akan menuntun, dia akan membuat domba-dombanya hidup dalam kebaikan. Apa tugas gembala? Tugas gembala adalah menyediakan padang rumput yang hijau, lalu air yang cukup, keamanan, kenyamanan. Supaya apa? Supaya domba-domba itu bertumbuh dan berkembang. Bukan cuma dombanya makan tidur, tetapi supaya menghasilkan kekayaan bagi gembala. Nah, kita juga demikian. Saat ini kita sedang dituntun dalam perjalanan hidup oleh Sang Gembala Agung Tuhan kita Yesus Kristus. Kemana? Menuju padang rumput yang hijau. Tetapi dalam rangka mencari padang rumput, kita harus ikut jalan. Nah, jalan itu nggak selalu jalan aspal, nggak selalu jalan tol. Nah, kita harus melewati bukit-bukit, kita harus melewati batu-batu. Mungkin kadang-kadang kita harus menurun pada lembah yang curam. Tetapi di bawah sana ada padang rumput yang bagus. Kita memang belum tahu. Mungkin padang rumput itu ada di lembah, tapi posisinya miring. Cuma aman, gembala tahu. Nah, kita akan bingung lah kok posisinya seperti ini. Tetapi kalau itu aman, jalanilah. Jangan kita cuma mengukur kepandaian kita. Tuhan itu tahu apa? Tuhan lebih tahu. Dia gembala kita. Dia keagungan yang harus kita hormati. Karena apa? Karena dia tahu tentang kehidupan dunia ini lebih daripada kita. Nah, oleh karena itu mari. Kalau Tuhan saat ini sedang menuntun kita menuruni lembah. Seperti kehidupan yang sedang kita alami. Ya. Ekonomi semakin terpuruk, semakin susah, kesehatan juga semakin mungkin belum bisa dikatakan baik, pergaulan semakin terbatas, lalu pekerjaan semakin susah, dan sebagainya. Memang sangat susah. Tapi jangan kita hidup di dalam kesusahan yang terus-menerus menguasai diri kita. Ikuti, gembala ini sedang menuntun kita menuju padang rumput yang aman, yang hijau, yang nyaman, yang bisa memberikan kesegaran baru. Kalau sedang menurun. Tetapi ketika kita sedang menanjak, sama juga susahnya. Seperti anak tadi naik gunung, sampai capek dia. Ya keringetan, kakinya berdarah, ya lelah, ya letih, ya kepanasan. Tetapi ayah itu mengatakan jangan mudah tertipu. Jangan mudah tertipu. Dunia ini penuh dengan penipuan. Ada banyak cara untuk menipu kita lari dari Sang Gembala. Entah diiming-imingi uang sedikit, entah diiming-imingi pekerjaan, entah diiming-imingi kesenangan yang lain. Lalu kita tidak lagi setia kepada Tuhan, tidak mendengarkan suara gembala. Maka kita akan terjebak dalam rawa yang penuh dengan ular berbisa. Bunganya nggak bisa kita petik. Jangankan dipetik, pegang aja belum kita udah masuk rawa. Sudah digigit ular berbisa, sudah mati duluan. Nah, itulah kehidupan dunia yang penuh dengan kelicikan dan penipuan. Maka Tuhan Allah marah ketika umat Israel diserahkan begitu. Dan dia berkata, aku akan mengutus gembala yang baik. Nah, sekarang kita sudah jumpa dengan gembala yang baik. Kalaupun hidup kita sekarang sedang menanjak mengikuti perjalanan yang susah dan sulit, jangan banyak berkeluh kesah. Ikuti tuntunan gembala. Kemana dia sedang menuntun kita. Karena kita harus yakin. Gembala itu tahu tempat yang paling aman, yang paling baik, yang paling menyejukkan untuk kita. Dan untuk itu kita harus jalan. Nggak bisa kita diangkat begitu saja. Domba-domba juga ikut gembala untuk sampai padang rumput yang hijau. Kita juga ikut gembala ketika kita akan menikmati di masa depan kehidupan yang lebih baik. Saat ini memang ada yang merasa terpuruk. Ada yang merasa gersang sekali di atas tanah yang
tidak bisa lagi menjanjikan masa depan. Masa depan sungguh ada, saudara. Karena gembala kita itu gembala yang hidup untuk hari ini dan hari esok. Gembala kita itu gembala yang hidup, yang memberikan keselamatan. Jadi jangan kita putus asa dulu sekarang. Mungkin karena kita belum tahu harus berbuat apa. Tetapi ketika kita nurut, ketika kita mendengarkan suaranya, ikut jalan gembala. Bahwa dia sedang menuntun kita entah menurun, entah menanjak. Entah lewat curam atau mendaki yang cukup terjal. Tapi kita belajar dari anak tadi. Ketika dia percaya bahwa ayahnya tidak mungkin menyesatkan dia. Ayahnya berkata, bukan di sini tempat istirahat, nanti di sana. Bukan saat ini kita hidup dalam kesenangan mewah-mewah, foya-foya. Nanti ada saatnya ekonomi kita dikembalikan, kesehatan kita dikembalikan, pergaulan kita boleh bebas kembali. Ada saatnya. Sekarang saatnya kita harus mendengarkan dan berjalan bersama dengan Sang Gembala. Oleh karena itu, mari kita tetap bersama dengan Sang Gembala yang sedang menuntun perjalanan hidup kita menuju padang rumput, menuju tempat air yang tenang, yang aman, yang disediakan oleh Tuhan sendiri bagi kita. Biarlah firman Tuhan ini akan menguatkan kita, meneguhkan kita, untuk kita boleh terus berjalan. Yang kedua, saudara-saudara, kalau domba itu sudah dikasih tempat yang aman, yang rumputnya hijau, yang baik, maka domba itu kan bukan cuma tidur dan makan, tapi harus menghasilkan perkembangan, beranak. Nah, itu yang dikatakan harta kekayaan. Demikian juga dengan kita. Kalau sekarang ini kita sudah mengikuti perjalanan bersama dengan Sang Gembala Agung, maka kita juga harus menghasilkan karya bagi gerejanya, karya bagi nama gembala kita, bagi kemuliaan Allah kita. Lalu kita tanya, bagaimana kita bisa melakukan karya? Oh, kita aja terkurung di rumah. Jangan karena terkurung kita tidak bisa melakukan hasil bagi gereja Tuhan. Ketika kita masih bisa memberikan persembahan, ada banyak orang yang sekarang kelaparan, kita berikan. Kita bantu orang-orang itu melalui gereja Tuhan yang masih terus memberikan bantuan-bantuan. Melalui pemerintah yang memberikan bantuan-bantuan. Kita masih bisa menyalurkan itu semua. Kalaupun dikatakan, jangankan kita menyalurkan, orang untuk sendiri saja sudah lebih, bukan cuma kurang, ngepres untuk sendiri saja. Baik, mungkin kita tidak membagikan makanan, tetapi rohani kita yang kita bagikan untuk menguatkan sesama kita. Kerajaan Allah harus tetap dinyatakan, kita harus tetap berbuah di tengah perjalanan yang sulit ini. Saudara-saudara, seorang bapak, dia adalah manajer dari satu perusahaan. Pekerjaannya selalu membuat dia sibuk. Dia hanya datang pada Tuhan setiap hari Minggu. Dia kebaktian, rajin, doa, ikut nyanyi. Ketika dia harus tinggal di rumah, dia mulai bosan. Lalu dia berkata, selama ini kalau aku ikut kebaktian kan ada pemandu pujian, nyanyi. Senang dengarnya. Sekarang aku mau belajar nyanyi sendiri. Lalu dia mulai belajar nyanyi sendiri. Mulai dia menghayati pujian demi pujian, bait demi bait. Tidak banyak yang dia nyanyikan, hanya beberapa lagu, tetapi dihayati sungguh-sungguh, dan itu rupanya membangun kembali imannya. Hasilnya apa? Dia rekam suaranya. Kemudian dia kirimkan pujian itu kepada saudara-saudara yang sedang menangis, yang sedang terpuruk, yang sedang tidak punya uang, yang sedang putus asa. Dia katakan, aku bukan penyanyi, tetapi baiklah kamu mendengarkan suara Tuhan lewat pujian ini. Sebab aku sendiri mengalami hal yang sama. Tetapi ketika jiwaku memuliakan Tuhan, jiwaku dibangkitkan, semangatku dipulihkan. Dengarkanlah pujian ini. Dan pujian itu disebarkan bukan cuma kepada gereja Tuhan, tetapi kepada saudara-saudara di luar sana. Masyarakat banyak yang mendengar. Dan mereka banyak yang terhibur. Mereka mengatakan, aku dibangkitkan kembali, dipulihkan kembali karena tahu Tuhan itu ada. Dia gembala yang hidup. Dia tidak mungkin mati lagi dan membiarkan kita mati. Dia sedang menuntun kita menuju padang rumput. Berbuahlah, berhasillah di dalam kesengsaraan sekarang ini, tetap kita menghasilkan karya bagi gerejanya. Jangan kita cuma menangis dan bingung, tapi berkarya jauh lebih positif di tengah keterbatasan kita saat ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Memang kami akui bahwa jarang sekali kami berkarya bagi Tuhan. Tapi mungkin saat ini
kami bisa berkarya bagi Tuhan. Ketika Engkau memelihara kami, menuntun kami menuju padang rumput yang hijau. Di tengah perjalanan, kami tetap bisa membagikan hasil pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Ada banyak jiwa yang sedang sengsara. Biarlah kami hiburkan lewat pembacaan firman, lewat pujian yang kami nyanyikan, lewat kata-kata hikmat yang kami sampaikan. Sehingga banyak jiwa boleh terselamatkan. Tidak terpuruk dan tidak masuk dalam keputusasaan. Tetapi mereka boleh mendapat pencerahan sebagaimana Engkau mencerahi hidup kami. Berkaryalah ya Tuhan, sebagai Gembala Agung, kami akan tetap ikut jalan Tuhan. Inilah kerinduan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.